Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Syafara Mulyanto. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang, atau yang dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah pertempuran Limang Dina, merupakan serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang yang menjadi bagian dari sejarah kota Semarang. Pertempuran ini terjadi pada masa transisi kekuasaan dari Jepang ke Belanda pada tanggal 15 sampai dengan 19 Oktober 1945. Penyerahan diri Jepang terhadap sekutu terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945 dan proklamasi kemerdekaan RI terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka memang sudah seharusnya pada saat itu kekuasaan Jepang di Indonesia sudah berakhir. Maka akhirnya Mr. Wongsonegoro ditunjuk sebagai penguasa Republik di Jawa Tengah dengan pusat pemerintahan di Semarang untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang dalam segala bidang. Ketika itu dibentuk juga Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beno Wibanto Putra dari kelompok yang membahas tentang pertempuran 5 hari di Semarang. Dan saya sekarang akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya Nindya, bahwa tadi sudah dijelaskan definisi-definisi dari pertempuran 5 hari di Semarang, dan saya akan melanjutkan pemaparan dengan topik yang kedua, yaitu mengenai latar belakangnya. Jadi latar belakang pertempuran 5 hari di Semarang. Nah teman-teman, pertempuran 5 hari di Semarang itu biasa juga dikenal dengan istilah pertempuran Limang Dino, yang merupakan serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia itu melawan tentara-tentara dari Jepang yang menjadi bagian dari sejarah kota Semarang itu sendiri. Nah teman-teman, pertempuran ini itu terjadi pada masa transisi kekuasaan dari Jepang kemudian berubah ke Belanda pada tanggal 15 sampai dengan 19 Oktober 1945. Nah teman-teman, penyerahan diri Jepang kepada sekutu itu sebenarnya terjadi tepat pada tanggal 15 Agustus 1945, dan kemudian dilanjutkan proklamasi oleh Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Insinyur Soekarno, itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, jadi seharusnya kekuasaan Jepang di Indonesia itu logikanya pasti sudah berakhir kan. Nah kemudian MR Wongsonegoro itu ditunjuk sebagai penguasa Indonesia di wilayah Jawa Tengah, atau bisa disebut menjadi gubernur Jawa Tengah, dengan pusat pemerintahannya itu di Semarang itu sendiri, untuk nah tujuannya itu untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang dalam segala bidang. Nah ketika itu juga dibentuk yang namanya Badan Keamanan Rakyat, atau bisa kita singkat menjadi BKR, dan kemudian BKR ini berubah menjadi TKR, atau biasa disebut sebagai Tentara Keamanan Rakyat. Nah teman-teman, di sini sudah ada 3 poin penting yang sudah saya rangkum mengenai latar belakang pertempuran 5 hari di Semarang. Nah sebenarnya latar belakangnya itu berasal dari rangkaian beberapa peristiwa-peristiwa penting yang telah terjadi sebelum atau di belakang pertempuran 5 hari di Semarang. Nah jadi peristiwa-peristiwa itu ada antara lain itu, yang pertama ada pelarian tawanan Jepang. Nah ini diawali dengan adanya pelucutan senjata Jepang yang kemudian dilakukan di beberapa wilayah tanpa adanya kekerasan. Namun sayangnya di ibu kota Semarang sendiri justru terjadi kekerasan. Nah, Kido Butai, atau yang biasa disebut sebagai pusat ketentaraan Jepang dalam bahasa Indonesia, yang tepatnya berada di Jatingaleh, Jawa Tengah, Semarang, itu tidak yakin bahwa senjata-senjata ini yang sudah dilucuti itu tidak akan digunakan Indonesia untuk melawan Jepang. Nah kemudian Mr. Wongsonegoro itu menjamin bahwa 100% bahwa senjata-senjata ini tidak akan dilakukan untuk melawan Jepang. Namun Jepang tidak percaya, dan akhirnya Jepang itu melakukan permintaan berulang kali untuk menyerahkan kembali senjata yang berhasil dikumpulkan. Namun pemuda-pemuda Semarang itu mengembalikan atau mengumpulkan, menyerahkan kembali senjata-senjata itu, namun hanya senjata-senjata yang sudah usang, atau dengan kata lain senjata-senjata ini sudah tidak bisa digunakan untuk berperang. Nah kemudian pemuda Semarang yang mana mereka berkolaborasi dengan BKR atau Badan Keamanan Rakyat ini semakin curiga ketika sekutu mendaratkan pasukannya di Pulau Jawa. Nah kemudian masyarakat Indonesia ini khawatir bahwa Jepang ini akan menyerahkan senjata kepada sekutu dan harus mendapatkan kesempatan menyita senjata tersebut sebelum sekutu mencapai ke Semarang. Nah kemudian yang terakhir itu ketika tawanan Jepang itu sedang dipindahkan dari Cepiring ke Bulu, mereka kabur untuk menggabungkan diri dengan pasukan Kiyobutai atau ketentaraan Jepang, pusatnya ketentaraan Jepang. Nah kemudian teman-teman, yang kedua itu ada isu peracunan air minum. Nah setelah pelarian tawanan Jepang yang terjadi pada 14 Oktober 1945 pada pukul 6.30 pagi tepatnya, nah kemudian para pemuda Semarang ini diinstruksikan untuk mencegat dan memeriksa seluruh mobil-mobil Jepang yang lewat di depan rumah sakit Burusara. Ada sedan dan senjata milik Kampeta itu semua disita, dan pada sore hari tentara Jepang yang masih tersisa itu dijebloskan ke penjara Bulu.
Kemudian teman-teman, pada pukul 18.00 sore itu pasukan Jepang yang bersenjata lengkap itu akhirnya mulai menyerang mendadak dan melucuti 8 anggota polisi istimewa yang sedang menjaga sumber air minum bagi warga kota di Candi Lama, yaitu Reservoir Shiranda. Nah, ke-8 anggota polisi ini dibawa ke markas Kidobutai atau pusat ketentaraan Jepang di Jatingaleh, dan mulailah tersiar kabar bahwa rumor ini yaitu bahwa tentara Jepang sudah meracuni sumber air minum tersebut, sehingga rakyat mulai menjadi gelisah, yang mana mengakibatkan cadangan air di Candi Desa Wungkal itu jadi satu-satunya sumber air di Semarang pada waktu itu, karena sumber airnya yang lain itu sudah terkena rumor bahwa sudah diracuni oleh tentara Jepang. Nah, kemudian teman-teman, latar belakang yang ketiga itu ada tewasnya Dr. Karyadi, yang mana setelah berita tersebut tersiar, Dr. Karyadi sebagai kepala laboratorium Rumah Sakit Purusara itu dia berniat untuk memastikan kabar tersebut. Kemudian ia pergi ke sana dalam situasi yang sangat berbahaya karena Jepang telah menyerang beberapa tempat, termasuk menuju rute reservoir, yang mana istrinya itu kan juga seorang dokter, yaitu Dr. Gigi Sunarti. Ia juga berandil atau ikut andil, yaitu mencoba mencegah Dr. Karyadi, namun tidak berhasil. Nah, dalam perjalanan menuju reservoir, mobil Dr. Karyadi itu dicegat oleh tentara Jepang di jalan Pandanaran, dan ia ditembak bersama tentara pelajar yang menjadi supirnya sendiri. Nah, kemudian Dr. Karyadi ini dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, tetapi nyawanya tidak dapat diselamatkan, teman-teman. Nah, dia gugur itu di usia ke-40 tahun. Nah, gugurnya Dr. Karyadi itu turut menjadi salah satu latar belakang yang kuat akan terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, itu tadi teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai topik awal perlawanan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Michael Desi Kinjak dan saya kelas 11 IPA 3 dan nomor hati saya 21. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang awal perlawanan dari salah satu peristiwa, itu pertempuran 5 hari di Semarang. Jadi awal perlawanan itu pada tanggal 14 Oktober 1945, di mana sekitar 400 orang tawanan Jepang yang sedang dipindahkan kabur dan meminta perlindungan Kidobutai. Tanpa menunggu perintah, para pemuda segera menyerang dan melakukan perebutan senjata terhadap Jepang. Pada petang harinya, petugas yang menjaga persediaan air minum di Wungkal diserang pasukan Jepang. Kemudian terdengar isu bahwa air telah diracuni Jepang. Rakyat menjadi gelisah dan Dr. Karyadi sebagai selaku kepala laboratorium Dinas Purusuna Semarang ingin mengecek, namun ia dibunuh oleh tentara Jepang. Mungkin itu adalah gambaran singkat dari awal perlawanan. Dan sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang awal perlawanan, mungkin kita flashback sedikit tentang kemerdekaan Indonesia. Kita tahu kemerdekaan Indonesia itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, dan kita pun juga tahu bahwa bagaimana usaha-usaha para tokoh-tokoh pahlawan kita untuk menyebarkan berita kemerdekaan, mulai dari lewat radio, terus juga pamflet-pamflet, terus juga lewat poster dan juga coretan di dinding. Nah, sebelum terjadinya awal perlawanan ini, berita tentang kemerdekaan Indonesia itu udah mulai tersirat ke mana-mana, dari Sabang sampai Merauke itu udah mulai tersirat. Dan ketika berita kemerdekaan sudah sampai di Semarang, bahwa itu dikondisikan bahwa di situ ternyata masih ada beberapa tentara Jepang yang ada di Semarang. Jadi bisa dibilang ketika Indonesia sudah merdeka dan Semarang itu udah mulai tahu bahwa memang Indonesia sudah merdeka, di Semarang itu masih terdapat tentara-tentara Jepang yang masih ada di Semarang gitu. Dan ketika kita udah merdeka, otomatis kita punya hak atas negara kita, atas wilayah kita gitu. Jadi bisa dibilang ketika tentara Jepang itu masih ada di Indonesia, lebih tepatnya yang saya akan bahas ini yang di Semarang, itu ternyata tentara Jepang ini dipekerjakan, dan dipekerjakan ini kayak di sektor pabrik-pabrik ataupun di sektor lainnya. Dan yang saya akan bahas di Semarang itu ternyata ada pabrik gula di Cepiring. Jadi ternyata pada tanggal 14 Oktober 1945, di mana ketika adanya ingin pemindahan dari pabrik gula tersebut ke penjara Bulu, ternyata pemindahan itu nggak terjadi nggak semulus yang kita pikirkan itu. Jadi ternyata pada peristiwa itu ada 400 orang tawanan Jepang yang memang kabur pada saat dipindahkannya, dan mereka pun kabur ke batalion Kidobutai. Nah, batalion itu kayak suatu satuan militer punya Jepang, dan Kidobutai tersendiri ini pun dipimpin oleh namanya Mayor Kido. Jadi setelah adanya 400 tawanan yang kabur, jadi itu membuat semangat, di mana semangat para pemuda itu semakin semangat, tekadnya itu semakin besar, di mana untuk melakukan sebuah penyerangan terhadap Jepang gitu. Jadi apa sih tandanya di mana tekad itu benar-benar kuat dan tekad itu semakin besar? Karena kenapa? Semenjak adanya 400 tawanan yang kabur, itu tanpa menunggu perintah, para pemuda itu langsung menyerang Jepang dan melakukan perebutan senjata gitu. Dan perlawanan pun itu nggak hanya ya di situ aja gitu. Jadi perlawanan itu nggak hanya dilakukan oleh pihak Semarang aja gitu, nggak hanya dilakukan oleh para pemuda Semarang. Jadi penyerangan itu dibalas oleh pihak Jepang, dan pihak Jepang pun menyerang pada pukul 6. Jadi setelah kejadian itu, jadi pada sore hari, jadi jam 6, di mana anggota Jepang ataupun tentara Jepang dengan bersenjata yang lengkap itu pergi di suatu persediaan air minum di Wungkal. Nah, mereka pergi dan mereka melakukan serangan yang mendadak, dan pada saat itu persediaan air itu bisa dibilang kayak ada 8. Jadi 8 anggota polisi istimewa dari Semarang, dan mereka pun melakukan perlawanan secara mendadak, dan hingga akhirnya 8 anggota tersebut disiksa secara habis-habisan, dan 8 anggota polisi istimewa itu dibawa ke Kidobutai. Dan ketika peristiwa itu, jadi Jepang itu nggak hanya sampai di situ aja gitu. Jadi Jepang setelah peristiwa itu ternyata terdengarlah sebuah isu bahwa ternyata persediaan air itu telah diracuni oleh Jepang. Dan ini pun membuat rakyat Semarang pun
ya menjadi ya gelisah dan juga menjadi takut gitu. Dan hingga pada akhirnya ada satu tokoh yang sangat benar-benar bisa dibilang ya berpengaruh lah dalam peristiwa di mana untuk mengecek apakah isu itu benar atau tidak. Itu namanya Dr. Karyadi. Di mana Dr. Karyadi ini adalah selaku ketua laboratorium Dinas Purusuna di Semarang. Dan dengan tekad yang sangat besar, karena di mana pada saat Dr. Karyadi ingin pergi ke persediaan air itu, dia sempat ditahan oleh istrinya yang bernama Sunarti. Ditahan karena istrinya menganggap bahwa kondisi itu lagi nggak kondusif gitu loh, di mana antara pihak Semarang dan pihak Jepang itu sama-sama lagi menggebu-gebu gitu loh, lagi adanya pertempuran yang sangat kuat gitu. Jadi ya Sunarti sebagai istri dari Dr. Karyadi ini yang melarang supaya tidak terjadi apa-apa. Tetapi karena Dr. Karyadi ini memiliki semangat yang sangat besar, di mana dia berpikir bahwa persediaan air ini otomatis akan menyangkut nyawa-nyawa orang di Semarang, karena persediaan air yang di Wungkal ini adalah suatu persediaan yang memang yang dimiliki oleh Semarang gitu loh. Jadi bisa dibilang ini menyangkut nyawa, otomatis dia memiliki semangat yang tinggi karena dia nggak mau banyak sekali warga dari kota Semarang itu yang meninggal akibat peristiwa ini gitu. Makanya sebab itu dia mengecek apakah ini sebuah kebenaran atau tidak. Dan ternyata perjalanan pun nggak sesuai yang kita pikirkan, mungkin nggak sesuai dengan ya semulus yang kita pikirkan, di mana ketika Dr. Karyadi ini pergi dengan salah satu tentara pelajarnya. Jadi tentara pelajarnya ini yang membawa mobil pada pukul 23 atau jam 12 malam itu mereka berdua itu dicegat oleh tentara Jepang. Dan pada saat itu juga pun Dr. Karyadi itu ditembak hingga mati dengan sadisnya dan juga tentara pelajarnya itu. Jadi bisa dibilang pada peristiwa ini pun juga membuat pihak Semarang ataupun para pemuda, para pejuang di Semarang itu jadi semakin marah terhadap pihak Jepang, karena perlawanan pun juga nggak cuman dari yang para tawanan itu pergi, nggak juga cuma isu yang membuat salah satu tokoh yang memang penting dalam peristiwa ini meninggal. Jadi bisa dibilang yang awal perlawanan ini bisa dibilang adalah suatu latar belakang di mana terjadinya peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Saya Munir Rizky, absen 27. Jadi bagaimana kronologi dari pertempuran 5 hari di Semarang ini? Jadi setelah banyak tawanan Jepang yang kabur, akhirnya tersebar isu bahwa sumber air untuk masyarakat untuk hidup sehari-hari itu sudah diracuni, dan juga Dr. Karyadi itu juga telah terbunuh. Nah, karena ada isu-isu tersebut, akhirnya para pemuda memutuskan untuk menangkap Mayor Jenderal Nakamura di kediamannya di daerah Magelang. Nah, setelah penangkapan ini, akhirnya Jepang itu membuat Jepang semakin marah, dan akhirnya Jepang memutuskan untuk kembali menguasai daerah Semarang dengan menempatkan pasukan-pasukannya dari 3 kekuatan, yaitu dari Poros Barat, Poros Tengah, dan juga Poros Timur. Pada tanggal 15 Oktober tahun 1945, tepatnya pada pukul 3 dini hari, pasukan Jepang, yaitu pasukan Hirobutai, melancarkan serangan mendadak ke markas BKR atau Badan Kamar Rakyat di Semarang. Hal tersebut menempati kompleks bekas sekolah mulai di daerah Mugas, belakang bekas pom bensin Pandanaran. Dari sebuah bukit rendah di belakang markas sebelah, tiba-tiba Jepang melakukan serangan mendadak dari 2 arah, menggunakan lempar granat dan juga senapan mesin. Pasukan itu diperkirakan mencapai sekitar 400 orang. Setelah melakukan perlawanan selama setengah jam, akhirnya pemimpin dari BKR memutuskan untuk mengundurkan diri dan meninggalkan markas untuk menghindari kepungan dari tentara-tentara Jepang. Akhirnya setelah mengundurkan diri dan meninggalkan markas, para tentara-tentara BKR ini dan juga para pemuda-pemuda dari Pati tergabung dalam sebuah pasukan yang bernama pasukan Mirza Siddhartha. Nah, pasukan ini mengadakan serangan balasan kepada Jepang untuk menguasai kembali tempat-tempat yang ada di kota Semarang, tempat penting yang ada di kota Semarang. Pasukan Mirza Siddhartha ini menggunakan taktik gerilya kota, yaitu taktik yang digunakan untuk menghindari pertempuran terbuka dan juga melakukan serangan secara tiba-tiba dan juga menghilang secara tiba-tiba. Berkat taktik ini itu cukup menyulitkan Jepang dalam melawan pasukan Mirza Siddhartha ini, dan pasukan Mirza Siddhartha ini membuat pasukan ini menjadi sulit diprediksi oleh Jepang kapan dia muncul dan kapan dia akan menyerang, sehingga taktik ini cukup efektif untuk menguasai kembali beberapa wilayah-wilayah penting yang ada di kota Semarang. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah Jepang menyerang tanpa syarat kepada sekutu setelah jatuhnya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada 6 dan 9 Agustus 1945. Untuk mengisi kosongan tersebut, Indonesia kemudian memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 13 Agustus 1945. Para pemuda-pemuda Semarang segera ingin melakukan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Namun Jepang tidak menghiraukan. Ketegangan berlangsung sampai akhirnya terjadilah pertempuran sengit antara rakyat Indonesia dengan pasukan Jepang yang dikenal dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini diakhiri dengan kedatangan tentara sekutu ke Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kansa Zara Klasika, absen 19 dari kelas 11 MIPA 3. Oke, jadi pada saat itu 2000 tentara Jepang nih turut melatar belakangi terjadinya pertempuran di kota Semarang, di mana pertempuran tersebut atau pertempuran 5 hari di Semarang tersebut ini paling sering terjadi di Simpang 5, yang lokasi tersebut merupakan lokasi Tugu Muda saat ini, yang berkaitan juga dengan sejarah Lawang Sewu yang merupakan saksi bisu dari pertempuran dan bangunan bersejarah yang masih ada di kota Semarang hingga saat ini. Pada saat itu, para pemuda yang terkepung lah ya istilahnya, para pemuda yang terkepung oleh Jepang ini mulai mendapatkan pembantaian gitu, mengalami pembantaian yang dilakukan oleh Kido Butai. Nah,
Pasti pembantaian tersebut menghasilkan banyak sekali korban jiwa hingga PMI harus mengevakuasi mereka. Namun pada saat itu PMI juga mengalami kesulitan untuk mengevakuasi baik mayat maupun korban yang luka-luka pada saat itu nih. Untung saja bala bantuan datang nih untuk para pemuda pada saat itu yang berasal dari wilayah sekitar Semarang. Hingga pada 17 Oktober 1945, pihak kita berhasil untuk mengadakan konsolidasi atau pertemuan untuk mendapatkan bala bantuan dari wilayah Jawa Tengah dan lainnya. Nah, bala bantuan pun kita dapatkan hingga akhirnya Jepang merasa tersudut, dan ketika Jepang merasa tersudut atau berhasil disudutkan, mereka pun memanggil Mr. Wongsonegoro nih. Dan saat memanggil Mr. Wongsonegoro, mereka meminta untuk hentiin dulu deh nih pertempuran ini gitu kan. Nah, Mr. Wongsonegoro pun yang memilih untuk, oh ya mungkin baik juga ini pertempurannya dihentikan gitu kan. Akhirnya mereka membuat kesepakatan gencatan senjata yang disetujui oleh kedua belah pihak nih, baik pihak kita maupun pihak Jepang nih. Dan sayangnya setelah kesepakatan tersebut disetujui, Jepang memilih untuk mengkhianati kita atau mengkhianati kesepakatan tersebut dan melanjutkan pertempuran. Hingga akhirnya pada 18 Oktober 1945, para pemuda pun berhasil untuk dilumpuhkan. Dan setelah berhasil dilumpuhkan dan dipatahkan berbagai serangannya ini, akhirnya datanglah nih beberapa utusan dari pemerintah pusat, yaitu dari Jakarta. Nah, buat apa mereka utusan dari pemerintah pusat dari Jakarta ini datang ke Semarang pada saat itu? Mereka datang untuk mendiskusikan atau merundingkan tentang ketentraman dan kedamaian di kota Semarang. Pada saat itu perwakilan dari Jakarta ada Bapak Kasman Singo di Mejo dan juga ada Bapak Sartono. Sementara dari pihak Jepang itu ada Jenderal Nakamura. Mereka pun akhirnya berunding tentang kesepakatan gencatan senjata ini, dan akhirnya Jenderal Nakamura pun mengancam apabila para pemuda di Semarang ini tidak mau menyerahkan senjata mereka selambat-lambatnya 19 Oktober 1945 pukul 10, maka Jenderal Nakamura dan pihak Jepang akan mengebom atau membumi hanguskan kota Semarang pada saat itu. Nah, Mr. Wongsonegoro pun yang merasa kayak dia nggak mau sampai kota Semarang ini dibom atau dihancurkan, akhirnya terpaksa untuk menyetujui hal tersebut. Akhir dari pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini berakhir pada tanggal 19 Oktober 1945 dengan serangkaian kejadian. Serangkaian kejadian tersebut diantaranya adalah, yang pertama, gencatan senjata antara para pemuda Semarang dan tentara Jepang. Pada saat itu, Jepang sudah mulai mengalami kesusahan menghadapi para pemuda Semarang, karena pada saat itu pemuda Semarang terus mendapatkan bantuan dari pihak-pihak di luar Semarang, sehingga akhirnya Jepang meminta untuk melakukan gencatan senjata. Lalu kedua belah pihak pun akhirnya menyetujui keputusan ini dengan tidak melakukan perang yang akan menimbulkan lebih banyak korban jiwa. Yang kedua adalah pembunuhan sandera oleh Jepang. Pada saat itu, gencatan senjata sudah disetujui oleh kedua belah pihak dan sudah mencapai kesepakatan. Namun, saat itu Jepang masih menyandra sekitar 75 orang warga. Bahkan, ke-75 orang tersebut dibunuh dengan cara yang mengenaskan. Warga yang disandra itu seharusnya dibebaskan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Pemuda yang mengetahui aksi ini akhirnya terus melakukan penyerangan hingga akhirnya Jepang pun mundur. Yang ketiga, yang mengakhiri seluruh rangkaian akhir dari perlawanan ini yaitu kekalahan Jepang dan masuknya sekutu ke Indonesia. Jepang akhirnya mampu dipukul mundur dan dilucuti semua kekuatannya setelah sekutu masuk ke Indonesia. Dan akhirnya Semarang pun terbebas dari Jepang yang telah menguasainya sejak 3 tahun setelah Belanda kalah dari Jepang. Nama saya Stefanus Natadala Monanelian, absen 35. Ya, selanjutnya untuk tokoh-tokoh dalam perangan pertempuran 5 hari Semarang. Yang pertama itu ada Dr. Karyadi. Dr. Karyadi yaitu dokter yang hendak mengecek cadangan air minum di kawasan Candi yang kabarnya telah diracuni oleh Jepang. Dia juga merupakan kepala laboratorium dari Dinas Pusat Gurusara. Sayangnya, Dr. Karyadi ini tewas karena mobil Dr. Karyadi dicegat oleh tentara Jepang di Jalan Pandanaran dan dia ditembak bersama tentara pelajar yang menjadi supirnya. Terus kedua ada Mr. Wongsonegoro yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah yang sempat ditahan oleh Jepang. Ketiga ada Mayor Kido atau pemimpin Kido Butai, pemimpin batalion Kido Butai yang berpusat di Jatinangor. Yang keempat ada Jenderal Nakamura, yaitu jenderal yang ditangkap oleh TKRI Magelang. Yang kelima ada Dr. Sukaryo dan Sudanco Mirza Sidarta.
yaitu tokoh Indonesia yang ditangkap oleh Jepang bersama Mr. Wongsonogoro. Yang keenam ada Rege Soenarti, yaitu istri dari Dr. Karyadi. Yang ketujuh ada Kasman Sinodimejo, yaitu perwakilan perundingan gencatan senjata dari Indonesia. Dan yang keempat ada Letnan Kolonel Nomura, yaitu perwakilan Jepang dalam perundingan gencatan senjata dari pihaknya Jepang. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah jatuhi bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada 6 dan 9 Agustus 1945. Untuk mengisi kosongan tersebut, Indonesia kemudian memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Para pemuda-pemuda Semarang segera ingin melakukan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Namun Jepang tidak menghiraukan. Ketegangan berlangsung sampai akhirnya terjadilah pertempuran sengit antara rakyat Indonesia dengan pasukan Jepang yang dikenal dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Pertemuan ini diakhiri dengan kedatangan tentara sekutu ke Semarang. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.